Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, pada hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021. Perkenalkan, nama saya Anam Murad SAG. Saya merupakan mahasiswa PPG dari LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran, yaitu mengajar PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Agar semakin memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Saya absen dulu ya pada pagi hari ini. 1. Salma hadir. Rahmat Fatoni hadir. Hairul Asnan hadir. Lalia hadir. Oke. Dinda Hanif hadir. Sheila hadir. Nadila hadir. Agung hadir. Iqbal hadir. Husnul hadir. Adi hadir. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini pelajarannya adalah pendidikan agama Islam, di mana kita kemarin di bab sebelumnya telah mempelajari tentang munakahat ya.
tentang munakahat atau tentang pernikahan ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu nikah ya, pengertian nikah, kemudian syarat dan rukun dalam pernikahan, kemudian orang-orang yang haram untuk dinikahi, ada juga pernikahan yang diharamkan ya. Kemudian dan juga hukum nikah itu sendiri. Kemudian juga ada kewajiban suami istri dan juga ada hikmah dari pernikahan ya. Dari sana kemudian dengan memahami materi kemarin munakahat atau ini dalam kerangka adalah materi fikih, mudah-mudahan kalian nanti kedepannya bisa nanti ketika sudah pada saatnya nanti bisa melaksanakan pernikahan ini, yang mana pernikahan harus sesuai dengan syariat Islam. Oke. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita di bab ke-6 ini kita akan menyampaikan tentang materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Oke. Bentar ya. Baiklah anak-anak, di sini terkait dengan pelajaran bab tentang strategi dakwah dan pengembangan Islam di Indonesia. Yang pertama kaitannya dengan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua terkait bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian terkait indikator, yaitu pertama mengidentifikasi strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan substansi dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga, menyimpulkan perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang keempat, mempresentasikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian terkait tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu melalui penjelasan dan penanaman keimanan, peserta didik dapat meyakini bahwa berdakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui penjelasan uswah, peserta didik dapat menyadari bahwa berdakwah merupakan syiar Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui diskusi, tanya jawab, dan inquiry, peserta didik dapat mengidentifikasi strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, melalui diskusi, tanya jawab, dan inquiry, peserta didik dapat menjelaskan substansi dakwah Islam di Indonesia. Kemudian melalui diskusi, tanya jawab, dan inquiry, peserta didik dapat menyebutkan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian melalui cooperative learning, peserta didik dapat menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mempresentasikan strategi dan substansi dakwah Islam di Indonesia dengan baik. Oke, kemudian anak-anak, sebelum saya lanjutkan materi, saya akan putarkan video. Nah, nanti silakan kalian nanti perhatikan. Bagi para pedagang dari Cina dan India, hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan cincang yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai 7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering dicintai pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Baru dan Kalimantan di Sumatera, Sindangmara dan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 terdapat koloni Arab di barat Laut Sumatera yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara termasuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi mulai muncul kerajaan-kerajaan yang beragam Islam di Sumatera, yaitu kerajaan Samudra Pasai, Perlah, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, pertumbuhan kerajaan-kerajaan
aturan Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi Nusantara. Sekian pedagang Islam di beberapa Nusantara. Berdirinya komunitas Islam di beberapa daerah di Pulau Nusantara. Berdirinya kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang termukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan barang pokok-pokok. Dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudara Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudara-saudara itu. Sebelum menikah, mereka disahkan kampung. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja atau anak adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dan pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian dibentak kuat ke tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu, ada berbagai minat sastra, hikayat, babat, dan lainnya, seni bangunan, dan seni ukir. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Baiklah anak-anak, demikian tadi kita telah putarkan video tentang sekilas perkembangan Islam di Nusantara. Mungkin dari video tadi kalian bisa menyimpulkan atau bisa menyampaikan terkait dengan perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Mungkin Mas Tony, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari video tadi? Atau mungkin bisa disampaikan sedikit terkait dengan yang sudah kalian perhatikan tadi, mungkin bisa diingat dari video tadi. Tony silakan. Tadi video tadi menggambarkan tentang apa kira-kira? Silakan terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Video tadi menjelaskan tentang berbagai macam cara masuknya agama Islam di Indonesia. Iya. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Melalui perdagangan ya. Oke. Mungkin yang lain, Mas Hanif? Melalui perkawinan. Jadi Islam masuk ke Indonesia melalui perkawinan. Oke. Yang lain, Mas Salma mungkin? Iya. Jadi Islam masuk ke Indonesia melalui perkawinan. Ya. Ini diantara teori-teori bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui berbagai macam strategi, melalui berbagai macam cara, ya, salah satunya dengan melalui perdagangan, kemudian melalui perkawinan, juga melalui kesenian. Nah, ini diantara strategi masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin nanti akan lebih mendalam ya. Nanti kita akan berdiskusi ya, terkait bagaimana strategi dan perkembangan Islam di Nusantara. Nanti akan saya bentuk berapa nih ya? Sekitar 4 kelompok ya. 4 kelompok di mana nanti silakan berdiskusi untuk menyimpulkan atau merumuskan tentang bagaimana strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara. Baiklah. Saya mohon nanti kalian berhitung ya. Berhitung 1 sampai 4. Kemudian angka 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 ya. Siap ya? Silakan dari Adi. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
Tiga. Oke. Silakan yang satu siapa? Angkat tangan. Ada 3. Silakan bergabung mungkin di mana? Bisa di sini 1. Kemudian 2. Bisa di sini 3. Di situ 4. Di sana 4 sama 2 ya. 4 nih ya, 4. Oke. Sana yang 4. Silakan. Mungkin saling berkumpul mungkin sebagian di sini bisa ya. Mungkin bisa berbalik badan kalau yang 2. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang proses islamisasi di Indonesia ya. Coba dicatat proses islamisasi di Indonesia. Kemudian yang kelompok 2 nanti membahas media penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga nanti kelompok 3 membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat ini perkembangan Islam di Indonesia ya, perkembangan Islam di Indonesia. Oke. Silakan tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya dan berdiskusi tentang poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi ya. Silakan berdiskusi dari 3 masing-masing kelompok berhadapan. Bisa berhadapan. Silakan. Ya, anak sudah selesai diskusinya? Ya. Sekarang waktunya masing dari kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusi terkait poin-poin yang dibahas dalam perkembangan Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses islamisasi di Indonesia. Dalam masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Indonesia Hindu. Agama yang datang ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari kebanyakan rakyat Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam telah tersebar ke berbagai pelosok kepulauan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya 1. Kesadaran orang-orang Islam yang datang ke Indonesia baik sebagai pedagang atau pelancong.
untuk mengenai atau penyebaran ajaran Islam kepada penduduk Indonesia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 2. Perilaku para pedagang Muslim yang sekaligus sebagai penyebar agama Islam mengundang simpatik dan karena sifat dan sikap baik yang mereka tunjukkan, dermawan, jujur, dan ramah. 3. Ajaran Islam menawarkan sistem kehidupan yang berbeda. Tidak ada perbedaan kasta, suku, dan ras. Semua manusia dalam konsep Islam mempunyai hak dan kewajiban sama. 4. Ajaran Islam tentang ketuhanan dan tentang pelaksanaan ibadah yang lain lebih rasional dibanding dengan praktek ibadah yang mereka lakukan selain ini. Maka demikian presentasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Kelompok mana, Mas? dari kelompok 2 Iya, silakan. akan mempresentasikan tentang media penyebaran agama Islam di Indonesia. Media penyebaran agama Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama, perdagangan. Media penyebaran agama Islam melalui perdagangan yang dilakukan secara lisan dengan jalan mengadakan kontak secara langsung dengan penerima. Dalam hal ini, orang yang bermaksud hendak belajar agama Islam dapat datang atau memanggil mereka untuk mengajari penduduk. Yang kedua, perkawinan. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara perkawinan antara pedagang Muslim dengan anak-anak dari orang-orang pribumi, terutama keturunan bangsawannya. Yang ketiga, seni dan budaya. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan media seni, yaitu baik seni bangunan, pahat, ukir, tari, wayang, sastra, maupun musik, dan lain-lainnya. Yang keempat, pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan menjadi salah satu media penyebaran agama Islam. Dengan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Para ulama mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah mereka selesai menuntut ilmu, mereka dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Perkenalan rakyat Indonesia dengan Islam sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi. Pada waktu kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad ke-7 dan ke-8. Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh para pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad-abad tersebut, juga masyarakat Muslim telah ada baik di Kanku atau Kanton maupun di daerah Sumatera sendiri. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat atau timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan-kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat maupun kerajaan Cina zaman dinasti Tang di Asia Timur, serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Adalah satu kemungkinan bahwa menjelang abad ke-10 para pedagang Islam telah menetap di pusat-pusat perdagangan yang penting di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia dipicu oleh berdirinya beberapa kerajaan Islam. Di antaranya yang pertama, Kerajaan Islam Samudra Pasai di Sumatera. Para pedagang Muslim menjadi pendukung beberapa daerah Islam yang muncul. Salah satu daerah Islam yang pertama ialah Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. Diperkirakan muncul mulai abad ke-13. Sultan pertama dari Kerajaan Islam Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Faleh yang memerintah pada tahun 1292 sampai 1297. Yang kedua, Kerajaan Islam di Malaka. Kerajaan Malaka pertama kali didirikan oleh para Misra pada abad ke-15. Sesaat sebelum meninggal, para Misra masuk ke Islam, kemudian berganti nama menjadi Iskandar Syah. Pada tahun 1445 sampai 1498, Sultan Muzaffar Shah menggantikan Muhammad Iskandar Shah. Sesaat di bawah pemerintahannya, Malaka menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat dengan kemajuan sangat pesat sehingga jauh meninggalkan Samudra Pasai. Yang ketiga, Kerajaan Islam Demak di Pulau Jawa. Penyebaran ulama yang menyebarkan dakwah Islam pada periode selanjutnya. Yang keempat, Kerajaan Islam di Indonesia Timur, di Sulawesi, Maluku, dan Ternate. Pada abad ke-14, Islam telah sampai ke daerah Maluku. Disebutkan bahwa kerajaan Ternate ke-12 molomatenya pada tahun 1350 sampai 1357 bersahabat karib dengan orang Arab yang memberinya petunjuk pembuatan kapal. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan berdiri kerajaan Goa. Demikian pada akhir abad ke-16 Islam telah tersebar dan mulai meresapkan akar-akarnya di seluruh Nusantara. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok ini terkait dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Tentunya ini masih pertemuan pertama ya, jadi masih belum seluruhnya. Nanti mungkin akan kita sambung ke pertemuan selanjutnya. Kemudian anak-anak terkait tadi akan disampaikan tadi bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sudah mulai sekitar abad berapa tadi? 13. Ada yang 13, ada yang sebelum abad 10 sudah masuk Indonesia, bahkan ada yang ketika abad ke-7 sudah masuk ke Indonesia. Jadi ada beberapa versi ya, beberapa versi yang menyebutkan bahwa Islam itu ada sudah masuk ke Indonesia itu mulai abad ke-7, ada yang abad ke-10, ada yang abad ke-13. Jadi masing-masing punya argumen sendiri. Tetapi dari berbagai macam argumen itu, yang mudah-mudahan bahwa Islam itu seolah sudah masuk lebih awal dari sebelumnya ya. Mungkin setelah ke-7 itu sudah masuk. Karena tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi ada ganjalan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian mau tanyakan. Nanti kalau bisa saya jelaskan atau saya jawab ya saya jawab. Kalau tidak bisa nanti sebagai PR buat saya ya. Oke. Silakan mau tanya, katakan. Ya, silakan Mas Khairul Asnan. Saya ingin bertanya bagaimana hubungan Islam dengan agama pendahulu seperti agama Hindu. Baik. Baiklah, karena bahwa
hubungan Islam dengan agama sebelumnya atau agama Hindu. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu ada agama sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Ada agama Hindu, ada agama Buddha ya. Dan di sini Islam hadir di Indonesia itu dengan cara yang damai, misalkan dengan perdagangan ya, di mana tadi disampaikan bahwa para pedagang atau pelancong Muslim ya masuk ke Indonesia itu mereka ramah, kemudian simpatik, dermawan, sehingga ini menarik minat penduduk lokal Jawa ini untuk mengetahui pribadi dari para pelancong ataupun para pedagang yang dari Arab misalnya. Nah, ternyata setelah perkenalan ya, kemudian mereka merasa tertarik dengan para pedagang ini, dan tentunya bagian ada yang anak-anak bangsawan atau pejabat kerajaan itu ada yang menikah dengan pedagang Arab tadi. Nah, ini kalau kita lihat bahwa hubungan antara Islam dan agama sebelumnya ini tidak ada masalah, artinya tidak ada pertentangan ya. Mereka diterima dengan baik karena memang akhlak para pendakwah ini, akhlak para pedagang Arab ini, mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga ini menarik simpati bagi para penduduk yang mungkin sebelumnya beragama Hindu atau Buddha. Iya. Jelas ya? Oke. Baik, selanjutnya mungkin yang lain mau bertanya? Silakan, Pak Kusnul. Bagaimana pendapatnya mengenai perkembangan Islam melalui pedang? Melalui pedang ya, atau peperangan ya? Oke. Jadi anak-anak, bagaimana pendapat orang tentang bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang? Ya. Itu tidak benar sebenarnya, karena Islam itu dari zaman Arab itu ya, dan Arab itu ada cerita peperangan itu Islam adalah mempertahankan diri dari serangan orang lain. Dan khususnya ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu misalnya tanpa adanya pertumpahan darah. Jadi Islam masuk ke Indonesia tanpa ada pertumpahan darah, tidak ada cerita peperangan ya, yang sebenarnya Islam dipaksakan di negara Indonesia atau di Nusantara ini. Jadi Islam ditegakkan atau dimasuk ke Indonesia secara damai, secara tidak tanpa melalui peperangan, tanpa melalui pedang. Inilah yang sebenarnya yang harus kita sampaikan, bahwa Islam itu kan ada agama damai. Islam itu adalah agama yang menolak kekerasan. Tetapi ketika umat Islam ini dimusuhi atau diganggu, nanti Islam akan membela diri. Nanti pada pembahasan selanjutnya nanti di Indonesia nanti ada para penjajahan ya, para penjajah yang masuk ke Indonesia ya. Ketika para penjajah itu masuk ke Indonesia, mereka mengganggu umat Islam ya, tentunya umat Islam akan membela diri, akan membela hak-haknya, sehingga mungkin ada beberapa peperangan pada zaman dahulu ya, antara mungkin kerajaan-kerajaan atau tokoh-tokoh yang merasa dizolimi oleh para penjajah gitu ya. Itu ya, jelas ya. Baik anak-anak, terima kasih. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui berbagai macam strategi. Tadi ada strategi perdagangan, ada strategi perkawinan, ada strategi kesenian, di mana semuanya itu dilakukan secara damai, dan sehingga lambat laun Islam semakin lama semakin berkembang, dan akhirnya Islam sampai sekarang kita alhamdulillah di Indonesia itu mayoritas agama Islam. Kemudian tentunya ada beberapa strategi ya yang dilakukan oleh para pendakwah dahulu. Di antaranya adalah mungkin oleh perkawinan tadi, yang dinikahi adalah para putri-putri kerajaan. Sehingga ketika putri kerajaan atau orang yang berpengaruh itu dinikahi, maka banyak pengikutnya atau banyak mungkin kalau yang masuk Islam itu adalah para
menjadi muslim, mereka mendirikan kerajaan Islam yang mana itu semakin meningkatkan perkembangan Islam di Nusantara, semakin meluas ya, dari Sumatera ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi ya, dari Maluku sampai ke Maluku. Nah ini karena pengaruh dari adanya kerajaan-kerajaan Islam, di mana ketika pemimpinnya raja yang Muslim Islam itu semakin memudahkan dalam penyebaran agama Islam. Baiklah anak, nanti silakan dipelajari bab selanjutnya ya. Nanti di buku ada latihan ada soal, silakan dikerjakan ya. Nanti kerjakan dan dikumpulkan ya di depan, salah gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan alhamdulillah kita pada pagi hari telah belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan juga bisa meningkatkan semangat kita tentunya dalam berdakwah untuk menerapkan Islam di Indonesia ini. Dan marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya, yang maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam